Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV, para pendengar Radio Medan Mengaji, dan para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu dan senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan, kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Teruntuk kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih membahas tentang bab yang ketiga tentang akhlak. Dan kita masih juga menyebutkan tentang bentuk-bentuk akhlak kasih sayang, sifat dan karakter kasih sayang yang tergambar di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selayaknya seorang mukmin, seorang muslim memiliki sifat kasih sayang. Kita akan sebutkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bainama rajulun yamshi, tatkala ada seorang laki-laki yang berjalan. Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang wanita pelacur. Fastadda alaihi al-'atashu, lalu ia merasakan kehausan yang sangat. Dia merasakan kehausan, atau dia merasakan sangat haus pada dirinya. Fanazala bi'ran, lalu dia turun ke sebuah sumur. Artinya sebelumnya dia mencari sumur, lalu dia turun ke sumur. Fasyariba minha, lalu ia pun minum dari sumur tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sumur tersebut bukanlah sumur yang seperti saat ini kita cukup dengan mungkin menekan saklar, maka
yang terhubung dengan listrik, keluarlah ya air yang dipompa dari ya mesin pemompa air yang terhubung dengan listrik. Bukan seperti itu, ya. Atau seperti kalau yang di kampung-kampung dan desa-desa itu dengan cara ya menimba air tersebut. Bukan seperti itu. Tapi ini adalah sumur yang ada di perjalanan, ya, sumur yang dalam sehingga harus turun ke dalam sumur tersebut untuk bisa minum darinya. Summa kharaja, kemudian dia pun keluar, artinya naik, ya, keluar dari sumur, naik, ya, keluar dari sumur. Fa idza huwa bikalbin yalhasu, maka ternyata tiba-tiba ada seekor anjing, hewan anjing yang dia menjulurkan lidahnya. Ya'kulu sara minal atasi, ya'kulu sara minal atasi. Dia itu makan atau menjilat-jilat ya pada pasir atau pada tanah, ya, karena rasa haus yang dialaminya. Faqala, maka ia pun mengatakan dalam dirinya, pada dirinya, laqad balagha bihadza misla alladhi balagha bi. Ia mengatakan dalam hatinya atau dalam dirinya, sungguh telah sampai kepada hewan itu, kepada hewan ini seperti apa yang telah sampai ya menimpaku. Ya, sungguh telah sampai menimpa hewan ini sebagaimana semisal apa yang telah menimpa sampai menimpaku, demikian, yaitu rasa haus. Jadi orang ini dia seolah-olah bergumam bahwa ya hewan ini mengalami seperti apa yang dialaminya, yaitu rasa haus yang bersangatan. Famara khuffahu summa amsakahu bi faihi, lalu maka dia pun ya memenuhi khufnya, yaitu sepatu yang menutup mata kaki, memenuhi ya sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki itu dengan air. Artinya berarti dia turun kembali. Dia turun kembali ke sumur tersebut, lalu ya dia penuhkan dengan air sumur itu, lalu dia summa amsakahu bifaihi, lalu dia ya gigit dengan mulutnya, yaitu dia tahan dengan mulutnya. Karena untuk turun dan naik ini tidak gampang, harus dia berpegangan. Ya, harus berpegangan, dan itu harus dengan kedua tangan, sehingga air yang dibawanya yang ada pada alas kakinya atau sepatu yang menutupi mata kaki tersebut itu tidak bisa dibawa kecuali harus ya dengan mulutnya, demikian, seperti itu, atau dengan giginya, yang semestinya ini dipegang oleh tangannya. Namun karena tangannya digunakan untuk ya berpegangan pada dinding-dinding sumur tersebut agar ia bisa naik dan turun, ya, maka akhirnya dia fungsikan mulutnya atau giginya untuk ya menahan atau menggigit dari khuf, yaitu alas kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki yang sudah berisi air tersebut, ya. Summa raqa, kemudian dia pun naik, ya, menanjaki ya sumur tersebut, ya, setelah dia mengambil air itu. Fasaqal kalba, lalu dia pun menghidangkan air minum itu kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu, lalu Allah pun bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Mengapa Allah bersyukur? Karena Allah asy-syakur, zat yang berterima kasih ya kepada hamba yang berbuat baik, ya, demikian. Dan sesungguhnya anjing itu adalah hewan yang Allah ciptakan, jadi termasuk makhluk Allah. Ketika makhluk Allah ternyata dibaikin, maka Allah pun berterima kasih. Begitulah Allah asy-syakur. Allah itu asy-syakur, zat yang bersyukur, yang membalas kebaikan dengan kebaikan.
Apa berikutnya? Bentuk kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah faghfara lahu, lalu Allah mengampuni untuknya. Demikian. Nah, mendengarkan kisah ini para sahabat begitu terheran dan terkagum, ya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra." Wahai Rasulullah, apakah sungguh benar-benar kita itu memiliki pahala, akan ada pahala pada hewan-hewan, ya hewan ternak atau hewan apa saja? Qala, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk umum. Rasulullah menyebutkan berikutnya dengan bentuk keumuman. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fi kulli dzati kabidin ratabatin ajrun. Beliau mengatakan pada setiap hewan, pada setiap makhluk yang memiliki hati yang masih basah, ya, maka di situ ada pahalanya, ya. Pada setiap makhluk yang memiliki hati yang basah, ya, berarti masih hidup, itu ada pahala. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Coba bayangkan, ya. Ini merupakan bentuk amalan kasih sayang. Ini bentuk aplikasi adanya rahmat pada diri orang tersebut, ya. Karena rahmat, ya, yang ada pada diri orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun membalas dengan rahmat pula. Dalam hadis yang lain, ya, disebutkan bahwasanya, ya, orang tersebut yang kehausan itu dan dia memberikan minum kepada hewan anjing yang haus, itu adalah seorang wanita pelacur. Ya, wanita ini tentunya punya dosa, yaitu dosa melacur, yaitu membiarkan dirinya dijamah oleh laki-laki yang bukan suaminya, demikian. Ya. Bahkan dia hargai mungkin dirinya, kehormatannya, dia jual dirinya dengan harga yang begitu murah, demikian, ya. Itu sebuah dosa, ya. Ternyata dosa-dosa yang besar seperti ini, dosa berzina itu dosa besar, ya. Ternyata ketika pelaku dosa besar ini memiliki amalan yang barangkali ini sungguh tidaklah berat dari sisi perilakunya, yaitu tindakan melakukan itu, tapi menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata, ya, amalan tersebut, amalan ini, memberi minum ini, itu muncul karena kasih sayang dan keikhlasan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Rahmat itu merupakan bentuk kasih sayang dan itu adalah amalan, ya. Makanya pada hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai, ya. Berkasih sayanglah kalian, ya, terhadap apa saja yang ada di permukaan bumi, niscaya zat yang di langit akan menyayangi kalian. Demikian, seperti itu. Baik, ya. Nah, ini tentunya adalah amalan karena diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amalan yang luar biasa, ya. Dan ternyata amalan kasih sayang ini itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tidak ada satupun, ya, motivasi lain bagi orang yang kehausan tersebut lalu dia memberikan minum kepada hewan anjing yang haus. Tidak ada motivasi yang lain kecuali hanyalah sifat rahmat yang ada pada dirinya, demikian pula keikhlasan yang mendorongnya, demikian. Antara dirinya hanya dengan hewan tersebut, tidak ada yang lain, ya. Ketika dia memberikan minum itu dan bersusah payah dia, ya, ini kita katakan termasuk yang susah, ya. Bersusah payah dia, turun naik, ya. Dan itu harus dengan cara menggigit, ya, alas kaki yang dipakai di kaki, namun diletakkan di mulutnya. Ini luar biasa ini, ya, kita katakan, ya. Ini luar biasa, ya. Alas kaki
Yang semestinya di kaki itu di mulut diletakkan. Hanya dikarenakan adanya kasih sayang pada dirinya terhadap hewan yang kehausan ini. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini amalan yang luar biasa. Ya, kasih sayang kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Allah itu sayang kepadanya. Ya, seperti itu. Dan ini diiringi dengan keikhlasan, ya. Karena tidak ada motivasi yang lain kecuali hanya kasih sayang itu saja, ya. Ungkapan dari orang tersebut, laqad balagha bihadza mislal ladzi balagha bi, ya. Sungguh telah sampai, ya, apa yang dialami oleh hewan ini seperti apa yang sampai yang telah aku alami, demikian. Nah, ini karena kasih sayang, ini ungkapan kasih sayang. Dengan itu dia berbelas kasih dengan hewan tersebut, ya. Kasihan dia dengan hewan tersebut yang tadinya dia mengalami juga kehausan, ya. Lalu dilihat anjing itu kehausan, dia tahu betapa ya sengsaranya haus itu, maka dia pun berusaha untuk menghilangkan rasa haus penderitaan yang dialami oleh hewan tersebut. Ingat, ini hewan najis loh, ya. Ini hewan najis. Ya. Hewan najis. Tapi ingat para hamba Allah rahimani warahmatullah, kembali kita ingatkan dan kita tegaskan, sepertinya kita pernah menyampaikan hal ini, ya, bahwasanya ini bukanlah dalil pembenaran untuk bolehnya melacur, menjual diri, ya, lantas berzina. Kemudian bukanlah ya lantas menjadi bolehnya untuk ya memelihara hewan anjing, ya, agar bisa untuk memberikan makan dan minum kepadanya. Bukan begitu, ya. Ini salah di dalam menyimpulkan ya hukum, kita katakan, ya. Ini bukan dalil untuk pembenaran kedua kemaksiatan tersebut, ya. Allah sendiri mengatakan ya tentang perzinahan, ya, wala taqrabuz zina. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala ya melarang kita untuk mendekati zina, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahkan ya itu merupakan bentuk fahisyah, yaitu kekejian, tindakan keji, dan itu merupakan jalan yang buruk, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya itu zina itu adalah sesuatu kekejian dan jalan yang buruk, demikian, ya. Seburuk-buruk jalan, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Oleh karenanya ya tidak boleh untuk ya berdalil dengan hadis yang sudah kita sebutkan tersebut untuk berzina. Bukankah wanita itu berzina? Ya, bahkan dia menjual dirinya, ya. Tapi ketika dia punya amalan memberikan minum kepada anjing, ternyata itu membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tidak benar, ya, karena ada larangan dalam dalam ayat, bahkan dalam hadis juga, ya, untuk berzina, larangan berzina, bahkan mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti cara menyimpulkan keliru, menyimpulkan hukum dari dalilnya keliru, demikian. Begitu juga ini bukanlah pembenaran, ya, terhadap tindakan memelihara anjing, ya. Bukanlah pembenaran untuk bolehnya memelihara anjing, karena sesungguhnya dilarang untuk melihara anjing. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mani qatana kalban," ya.
siapa saja yang memelihara anjing, laisa bikalbi saydin wala masyatin wala ardin, yang bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga hewan ternak, dan juga bukan anjing penjaga kebun atau lahan. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin, maka sesungguhnya akan berkurang dari pahalanya setiap harinya 2 qirat. 2 qirat itu adalah 2 gunung, ya, semisal 2 gunung yang besar, demikian. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasai. Masya Allah, ya, ini bahaya banget ya. Ya, oleh karenanya jangan sampai melihara anjing. Loh, maksud hadis ini apa ya? Yaitu sifat kasih sayang terhadap hewan, begitunya. Ya, begitu. Makanya ya Rasulullah SAW ya mengatakan di akhir hadis, fi kulli zati kabidin ratabatin ajrun, pada setiap makhluk yang memiliki hati yang masih basah itu ada pahala. Maksudnya kalau kita berbuat baik kepada apa saja yang punya hati yang masih basah, yang masih hidup, itu ada pahala, baik itu manusia maupun hewan. Demikian. Nah, seperti sifat kasih sayang. Ya. Bukan dengan memeliharanya, kita katakan ya memelihara berkasih sayang atau memberikan kasih sayang, ya, memiliki sifat rahmat dan mengaplikasikan karakter atau sifat rahmat tersebut, itu tidak mesti memelihara hewan tersebut. Contoh ya, kita tidak perlu untuk memelihara ayam, ya, agar untuk kita memiliki sifat rahmat terhadap ayam. Ya, contoh kalau kita ada makanan yang tersisa, yang barangkali basi, daripada dibuang begitu atau ditanam, nah dicari ayam kemudian diberikan kepada ayam-ayam tersebut. Nah, ini bentuk rahmat kasih sayang, begitu. Tidak mesti harus memeliharanya, begitu. Ya. Begitu juga sama, ya. Kalau kita contohnya ya ingin berkasih sayang dengan anjing, tidak mesti pula harus ya memegang anjing, menyentuh anjing, mencium anjing, atau ya memelihara anjing. Tidak mesti seperti itu. Ya, untuk memberikan kasih sayang kepada anjing cukup ya ambil makanan ya atau minuman yang ada mungkin di rumah kita berikan kepada anjing yang kelaparan atau kehausan. Nah, seperti itu, tidak mesti harus menyentuhnya, menciumnya, ya, membelainya atau memeliharanya. Tidak mesti harus seperti itu. Nah, kita katakan ini hal yang keliru tentunya. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, nah ini barangkali ya yang akan kita sempurnakan pada pertemuan kali ini ya. Insyaallah taala ya pada waktu mendatang kita akan lanjutkan untuk penyampaian materi ya pada pertemuan yang akan datang. Ya, masih menyebutkan tentang ya bukti-bukti otentik dari hadis Nabi SAW tentang ya sifat kasih sayang yang harus dimiliki ya oleh setiap hamba beriman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya, maka silahkan ya untuk mengajukan pertanyaan ke nomor layanan kami lewat chatting WhatsApp di nomor 082288886630 atau di nomor yang lain 081212128834. Baik ya. Baik, ada pertanyaan yang masuk ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan mau bertanya. Dulu saya pernah berjanji setelah wisuda mau silaturahim ke teman-teman yang jauh. Tapi pas pelaksanaannya baru satu orang yang saya kunjungi. Sedangkan yang lain mau dikunjungi pas momennya dia nggak tepat selalu keluar. Dan yang satu putus kontak. Saya minta ke teman-teman nomor HP-nya, malah jawabannya sama, putus kontak juga. Sedangkan saya sudah transmigrasi ke Sumatera Selatan. Apakah saya harus melaksanakan puasa nadar? Kalau iya, niatnya bacaannya seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang ditanyakan ini adalah sesungguhnya kasus janji, ya, janji kepada sesama manusia untuk melakukan sebuah hal. Yaitu dalam kasus yang ditanyakan adalah janji untuk berkunjung ke teman-teman setelah wisuda. Namun ternyata hanya sebahagian saja yang mampu untuk dipenuhi janji tersebut. Nah sekarang ya, karena jarak yang jauh, karena sudah Sumatera Selatan ya, ini mungkin semakin menambah sulitnya untuk menepati janji ini. Demikian. Baik ya. Barangkali janji ini ya memang merupakan kewajiban untuk dipenuhi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salah satu ciri dari kemunafikan adalah ingkar janji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia ingkar. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia ya berkhianat. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik ya. Jadi wajib, karena memiliki sifat munafik itu adalah ya terlarang, demikian ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya untuk memenuhi janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah ya kesepakatan kalian ya. Penuhilah oleh kalian kesepakatan kalian. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan wajibnya untuk memenuhi kesepakatan janji yang dibuat, demikian. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ya pemenuhan janji tersebut tentunya dikaitkan dengan kemampuan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah ya semampu kalian ya. Nah tentunya ini dalam surat Taghabun ya. Nah ini Allah perintahkan untuk bertakwa. Di antara bentuk ketakwaan adalah memenuhi janji, itu semampu kita, demikian. Pertanyaannya, apakah ini termasuk nadar jadinya? Tentu tidak. Ya, ini bukan nadar. Ya. Bukan nadar. Karena ini janji saja, ya. Ini janji saja, demikian, ya. Baik ya. Kecuali seandainya disebutkan ya itu dengan bentuk nadar. Contohnya seperti mengatakan aku bernadar untuk ya mengunjungi, aku bernadar kepada Allah, seperti ungkapan seseorang yang mengatakan seperti ini ya, aku bernadar kepada Allah untuk mengunjungi teman-teman selepas ya wisuda. Nah seperti itu ya. Nah ini tentunya jadi nadar. Tapi apabila ngomong langsung ke teman-teman ya, itu adalah janji, demikian.
Apakah itu bentuk sumpah? Nah, kalau ada sumpahnya wallahi, seperti itu, demi Allah. Ya selepas katakanlah dia katakan demi Allah. Ya, ini contoh, demi Allah. Ya, selepas wisuda saya akan mengunjungi kalian. Nah, seperti itu. Atau mengunjungi teman-teman. Nah, seperti ini itu baru dia sumpah demikian. Baik ya. Nah, kalau memang ini merupakan ada ungkapan sumpah seperti ini atau nadar seperti ini, namun tak mampu untuk merealisasikan nadarnya atau sumpahnya tersebut, ya, maka barulah terhitung ya untuk dihanas namanya, yaitu untuk dibatalkan. Maka itu bisa memilih atau bisa berurutan memilih salah satu dari ketiga hal ini. Ya, yang pertama adalah ya memberikan makan kepada 10 orang miskin. Memberikan makan 10 orang miskin. Seperti contohnya beli nasi bungkus yang cukup ya, kemudian dibagi kepada 10 orang yang miskin, fakir miskin. Nah, tentunya menunya adalah menu makanan yang mencukupi ya, cukup porsinya, lengkap lauk pauknya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu 10 bungkus atau 10 ya orang yang dikasih makan demikian ya. Itu cukup sekali saja, bukan sehari, sekali ya, cukup demikian. Kalau tidak maka ya memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak maka membebaskan budak. Baru kalau tak mampu juga maka berpuasa 3 hari. Nah, seperti itu ya. Jadi berpuasa itu apabila tak mampu untuk melakukan ya salah satu dari ketiga hal ini. Nah, seperti itu ya. Baik. Jadi bila itu memang diidentifikasi ya adalah nazar ataupun sumpah kepada Allah untuk melakukan kunjungan kepada teman-teman selepas wisuda, maka ketika tak mampu memang untuk melakukan hal itu, maka ya pembatalannya itu dikenakan kafaroh namanya, yaitu tebusan ya, tebusan, yaitu memilih salah satu dari ketiga hal ini ya. Tentunya ini memilih dengan cara berurutan, pilih salah satu saja. Tentunya yang pertama lebih mudah, yaitu memberikan makan 10 orang miskin, seperti membeli 10 bungkus nasi bungkus yang cukup porsi dan lengkap ya, lalu dibagikan kepada 10 orang miskin. Yang kedua, kalau tak mampu itu ini lebih berat ya, yaitu memberi pakaian 10 orang miskin. Dan yang ketiga, ini pilihan juga, kalau tak mampu yang pertama dan kedua, membebaskan budak, dan ini tidak ada budak. Kalau tak mampu semuanya, maka puasa 3 hari. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan sebelumnya Ustadz, saya hanya ingin bertanya, berdosakah saya sebagai seorang istri jika meminta pisah kepada seorang suami yang terus-menerus bermudah-mudah dengan wanita lain lewat media sosial sampai ia membuat akun fake akun palsu ya, yang saya tidak ketahui, dan apabila saya nasihati ia selalu marah dan menyalahkan setiap kesalahan yang saya perbuat, yang dimana menurutnya itu salah, dan qadarullah orang tuanya bercerai ketika ia masih kecil dan terjadilah broken home dan kurang kasih sayang dari orang tuanya, dan terjadinya broken home di keluarga juga disalahkan kepada anak.
Dan ini bukan sekali, dua kali ia melakukannya Ustaz, namun sering. Mohon nasihatnya buat saya Ustaz. Baik ya. Bismillah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan kepada kita pasangan-pasangan yang saleh ataupun salihah. Amin ya rabbal alamin. Solusi untuk masalah yang diajukan atau dipertanyakan ini adalah berbicara dari hati ke hati. Maka saya harapkan kepada sang penanya ini untuk duduk berdua dengan sang suami, menanyakan kepadanya, ya, apakah dia melakukan hubungan dengan wanita idaman yang lain ini itu karena memang cinta dengan wanita tersebut atau ingin mempermainkan. Ini dua hal yang berbeda, ya. Kalau dia cinta dengan wanita tersebut, maka solusi yang bisa diberikan, ya, bukanlah minta cerai darinya, tapi bantu sang suami, ya, untuk menghentikan dosa-dosa yang dilakukan dengan cara dia berhubungan, ya, secara haram dengan wanita idaman lainnya ini, itu dengan menikahinya. Jadi bantu sang suami untuk menikahinya. Karena ini solusi yang saya kira ini sangat mungkin bisa dilakukan. Namun kita katakan memang harus banyak bersabar. Minta cerai bukanlah satu-satunya jalan, ya. Kita katakan jalan yang jalan keluar bagi masalah seperti ini. Belum tentu nanti kalau kita atau seorang perempuan ketika cerai dari seorang laki-laki yang suaminya punya masalah seperti itu, yaitu jatuh cinta dengan perempuan yang lain, itu lantas solusi minta cerai. Nah, setelah cerai bukan mudah untuk mendapatkan suami lagi. Dan kalaupun dapatkan suami lagi, belum tentu juga sang suami tersebut dia mau, ya, menunggalkan sang penanya ini untuk jadi istri. Bisa jadi dia akan juga menikah lagi. Jadi cerai itu bukan solusi. Ingat ya, kalaulah masalahnya memang apa? Ya, sang suami tersebut dia cinta sebabnya. Maka solusinya seperti yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, adalah Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, lam naro lil mutahabbaini mislan nikah. Kami tidaklah memandang, ya, terbaik bagi dua sejoli yang saling mencintai semisal pernikahan. Jadi maksudnya pernikahan itu sebagai solusi untuk dua orang yang mencintai. Kalaulah memang sang suami ini mencintai wanita tersebut, maka bantu dia untuk mendapatkannya agar dia tidak berbuat dosa. Nah, ini kondisi yang pertama, tanpa harus minta cerai, ya. Karena memang nggak dipungkiri, laki-laki itu memang terkadang dia mudah jatuh cinta juga. Apalagi ketika dia punya kemampuan yang lebih untuk itu, ya, hartanya, ya,
fisiknya, ya, daya seksualnya, dan begitu ya, dan seterusnya, demikian. Ya. Baik ya. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, apabila ternyata sang suami setelah diinterogasi, memang dia punya kelainan, dia suka ya berhubungan dengan dengan perempuan-perempuan yang lain, suka ganggu, ya suka dia chattingan wanita mana saja, ya dia chatting ya begitu, dia suka. Berarti ini adalah pengaruh buruk, atau kita katakan ini dosa yang tentunya buruk. Yang ini bisa jadi memang perselingkuhan, yang itu menjadi watak, dan memang sulit yang seperti ini. Nah, kalaulah memang seperti ini, buktinya adalah dia menghubungi beberapa wanita-wanita, dijanjikan begini dan begitu, ya, atau dia ya sampai juga melakukan perzinahan dengan wanita tersebut, dan dia menikmatinya yang seperti itu. Dan bukan hanya satu wanita, beberapa wanita, ya, bahkan bukan hanya 4 wanita, mungkin 5 wanita dan seterusnya. Maka seperti ini adalah watak buruk. Kalau memang seperti ini, setelah ditanya baik-baik begitu, maka silakan minta cerai, karena ini dosa. Adapun kondisi yang pertama, jika sang suami karena dorongan cintanya, ya begitu, dan ternyata orang yang dicintainya ini adalah ternyata wanita yang baik-baik, ya mungkin dia tidak tahu juga ini punya istri, atau dia tahu cuma dia tidak bisa menyembunyikan rasa sukanya begitu. Akhirnya mereka berhubungan, walaupun mereka menyadari itu dosa, maka bantu untuk menyelesaikan masalah mereka ini dengan mereka menikah. Mudah-mudahan sang suami terhenti dari dosa ini, maka itu merupakan pahala yang besar bagi sang istri yang membantu agar mereka terhenti dari dosa berhubungan dengan bukan istrinya dan bukan mahramnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa jadi berikutnya adalah yang hal yang baik yang lain yang bisa didapatkan oleh sang istri, dia semakin dicintai oleh suami, demikian ya. Jadi minta cerai itu belum tentu menjadi solusi minta cerai itu. Lebih-lebih sering minta cerai untuk alasan yang tidak dibenarkan sementara masih ada solusi. Nah, ini dikhawatirkan bisa jatuh kepada ancaman berikut ini. Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dan yang lainnya. Rasulullah bersabda SAW, wanita mana saja yang minta pisah cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya aroma surga. Demikian ya. Nah, coba tempuh ya. Kadang bercerai itu bukanlah solusi ya. Bukan solusi. Masalah baru akan muncul. Kesendirian itu akan memunculkan masalah. Ya. Kemudian sang suami belum tentu juga akan selesai dari masalahnya juga. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, bolehkah saya ambil proyek pelaksanaan rehab gedung yang akan dipakai oleh bank maksudnya ya. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Saya ikut tender. Kebetulan teman saya kuliah dulu nawarin saya pelaksanaan sebagai pelaksana proyeknya, demikian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang halal dan baik. Amin ya rabbal alamin. Tidak boleh membantu pihak lain atau orang lain itu di dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Salinglah tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Membantu perbankan untuk bisa mendapatkan sarana ya untuk melakukan praktek ribawinya. Nah, ini merupakan bentuk bantuan terhadap dosa. Demikian. Maka tidak boleh. Berbeda halnya apabila contoh ada bangunan, kita tidak tahu bangunan itu tadinya untuk apa. Lalu proyek diselesaikan. Begitu selesai, ternyata pihak perbankan yang membelinya. Nah, ini di luar pengetahuan kita, dan tidak ada kekuasaan kita untuk melarang ya pemilik dari gedung tersebut untuk menjual kepada pihak perbankan. Yang tentunya ya transaksi-transaksi mereka itu ya pada umumnya adalah ribawi, demikian. Tidak boleh. Ya. Nah, ini terlarang. Ya, maka jauhi ya. Cari tender yang lain. Insyaallah taala saya yakin seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Allah katakan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, di antara bentuk ketakwaan itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Allah jadikan jalan keluar itu baginya. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Demikian. Nantikan ya, dan perhatikan apa yang akan Allah ganti untuk siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu taala. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya soal jualan online. Saya kan jualan online bermacam-macam yang saya jual, tetapi yang saya jual seperti pakaian yang tidak menutup aurat. Saya post, ada orangnya di gambar itu, dan pertanyaannya apakah jualan ini haram atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjual sesuatu pakaian atau apa saja yang ternyata diketahui bahwasanya itu akan dijadikan sebagai sarana untuk melanggar batasan Allah, untuk jatuh kepada keharaman, seperti contohnya menjual pakaian wanita. Yang ini pakaian wanita, ini jelas akan dipakai di luar rumah lalu dijual. Maka yang seperti ini turut membantu wanita untuk mereka ya bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Nah, kecuali kalau seandainya diberikan edukasi kepada para pembeli bahwasanya saya jual pakaian ini adalah pakaian untuk dalam rumah, begitu. Maka siapa yang memakai pakaian ini di luar rumah bagi para wanita, maka dia jatuh kepada dosa karena menampakkan auratnya. Kalau seperti itu penjelasannya maka jelas.
Itu pakaian dalam rumah kan begitu. Ditujukan untuk di dalam rumah. Sementara sang pembeli sudah sampai kepadanya hal tersebut dan dia tidak memberitahu bahwasanya dia akan memakai keluar rumah. Nah, itu urusan kembali kepada sang pembeli, demikian ya. Tapi kalau sudah tahu itu pakaian keluar rumah, dijelaskan juga akan dipakai di luar rumah, maka untuk apa dijual? Ya, ini turut membantu. Lebih-lebih tidak ada penjelasan. Demikian ya, maka ini jatuh kepada dosa tentunya. Ya. Beda halnya apabila pakaian tersebut adalah pakaian daster yang memang dalam rumah, cuma sebagian orang itu memakainya di luar rumah, maka itu urusan dia, tidak perlu dijelaskan pun tidak mengapa karena itu pakaian dalam rumah ya. Tapi kalau ada orang jelas katanya mau dipakai di luar rumah, maka sampaikan kepadanya ya, bos ini pakaian dalam rumah tidak boleh dipakai di luar rumah, itu berdosa, demikian seperti itu. Penjelasan itu lebih bagus ya, insyaallah taala, demikian. Begitu juga pakaian-pakaian yang ada gambar makhluk bernyawanya itu dilarang ya. Kalau bisa dihapuskan dan jangan jual yang seperti itu ya. Karena dilarang. Kita dilarang membantu orang untuk berdosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Begitu kata Allah. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fikum. Izin bertanya, saat papa saya itu ambil wudhu, beliaunya oyong sehingga balik ke tempat tidur. Saya tadi bingung, mau menyarankan bagaimana terkait bersuci dan sholatnya. Sebab ketika buka mata saja beliau oyong, yaitu pusing ya, dan mau muntah. Kira-kira apa boleh diqodho sholatnya Ustaz? Dan apa apabila kedepannya ada kondisi demikian, kira-kira bagaimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk orang tua seperti itu dibantu berwudu setiap kali hendak sholat. Ya, kalau memang kondisi selalu begitu, maka dibantu untuk sholat. Ya, dengan cara dibantu terlebih dahulu untuk berwudu. Ya, dan silahkan ya sholat dalam kondisi berbaring. Ya, kata Nabi SAW, ya, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Hadis riwayat Bukhari. Itu sabda Nabi kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, ya, salatlah dalam kondisi berdiri, kalau tak mampu maka duduk, kalau tak mampu maka berbaring. Ya, kalau mau bangkit saja pusing dan mau muntah, maka silakan salat dalam kondisi berbaring, tapi diwudukan. Ya, diwudukan. Bagaimana cara berwudunya? Bisa menggunakan kita katakan kain, ya, kain untuk bisa kain yang dibasahi lalu dioleskan atau diseka ya ke anggota-anggota wudhu orang tua, kemudian beliau sholat. Ya, kalau itu merepotkan kita dan orang tua karena mungkin terlalu panjang, maka silahkan bisa digabungkan antara sholat duhur dengan sholat asar, maghrib dengan isya. Nah, seperti itu. Adapun sholat subuh maka sholat di waktunya. Begitu ya. Seterusnya begitu. Nah, setelah beliau sembuh, maka tidak perlu untuk diqodho, tidak perlu untuk diqodho karena sholatnya sempurna insyaallah taala. Demikian, tidak perlu diqodho. Hanya saja ya sholat yang sudah dikerjakan itu dalam kondisi duduk atau berbaring itu insyaallah sudah sempurna ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah bila terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Demikian, sehingga tidak perlu untuk diqodho ya.
Hanya saja dalam kondisi sakit seperti itu salatnya, demikian. Adapun setelah sehat maka kembali salatnya dalam kondisi berdiri. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Adapun kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar ya 700 juta sekian rupiah. Silakan kita berdonasi, ya, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Dan ini akan terus mengalir sesuai dengan manfaatnya. Tentunya tatkala dimanfaatkan walaupun telah tiada. Ya. Nah, silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Silakan Anda melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.